Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester. Untuk itu, pastikan kalian duduk yang manis dan lihat tayangan berikut ini tentang cerpen. Nah, kita sudah masuk ke cerpen. Perhatikan kutipan cerpen berikut ini. Es di gelas itu sudah mencair, membaur dengan kopi yang kupesan lebih dari 1 jam lalu. Seiring dengan berbaurnya kedua cairan itu, aku masih saja menatap keluar jendela. Kala hujan masih turun saja membasahi bumi, mendinginkan udara malam yang tak berbintang lagi. Nah, di sini ditanyakan ada 3 latar yang ditanyakan: latar waktu, latar suasana, dan latar tempat pada kutipan di sini. Nah, di sini ada beberapa alternatif jawaban. Malam hari. Nah, di ini bisa kita lihat apakah malam hari itu ada di dalam kutipan sini. Es di gelas itu sudah mencair, membaur dengan kopi yang kupesan lebih dari 1 jam. Seiring dengan membaurnya kedua cairan itu, aku masih saja menatap keluar jendela. Kala itu masih saja turun membasahi bumi, mendinginkan udara malam. Nah, malam ada ya. Nah, terus suasananya hujan. Nah, hujan itu bukan suasana yang menunjukkan suasana. Nah, jadi sudah mencair, membaur dengan kita. Nah, sendu ya. Jadi ini malam hari, sendu, dan latar tempatnya adalah kedai kopi. Nah, kalau hujan itu bukan suasana. Kalau sudah suasana itu sedih, gembira, mencekam, itu suasana. Disajikan sebuah teks cerpen. Tiba-tiba aku muak, aku ingin muntah, aku merasa jijik terlihatnya atau melihatnya. Aku benci perasaan yang tak pernah timbul kini begitu tajamnya, mencekam hatiku. Dan aku memegang kasar tangannya yang meraba bahuku. Niat hendak mengenyahkannya, tapi dia memegang dengan kuat-kuat. Aku harus lepas. Aku mau melepaskan diri, dan aku menolehkan muka, menghindari ciuman. Darahku tersirat. Nah, dari penggalan cerpen itu bisa terbayang oleh kalian bahwa peristiwa apa yang terjadi dalam penggalan teks cerpen tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai moral yang terkandung dalam kutipan di atas adalah A. Orang yang keras kepala dan sombong. Itu tidak cocok ya, tidak sesuai. Di sini orang yang sering mempertahankan, orang yang berusaha melawan kekuatan laki-laki, bisa. Orang yang ingin menunjukkan kemampuan membela diri, tidak sesuai juga. Orang yang berusaha menjaga harga dirinya, inilah yang paling cocok ya. Orang yang berusaha menjaga harga dirinya. Nah, di mana adanya hal tersebut? Niat hendak mengenyahkan, tapi dia memegang lenganku kuat-kuat. Aku harus melepaskan diriku, dan aku menoleh mukaku, menghindari ciumannya. Nah, itulah bukti bahwa orang tersebut sedang menghindari dan menjaga harga dirinya. Nah, berikutnya kita langsung saja ke nomor 33. Disajikan sebuah teks cerpen. Hanya itu alasan mama melarang Anissa melihat atau menikah dengan Hanum.
Bibir Anissa menyinggung sinis. Oh, alangkah piciknya pikiran Mama. Lalu apa artinya kemuliaan hati Mama selama ini yang Anissa kagumi? Padahal dulu Mama tidak pernah mempermasalahkan status Handoko yang ternyata belum mempunyai pekerjaan tetap. Demikian juga kakakku yang selama ini mendukungku sekarang berbalik arah. Konflik yang terjadi dalam kutipan cerpen tersebut adalah Anissa dan Handoko tidak jadi menikah. Anissa dilarang menikah oleh Mama dan kakaknya. C. Mama yang berpikiran picik terhadap Handoko. Yang berikutnya adalah keinginan Mama agar Anissa hidup bahagia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat Mama yang melarang Anissa menikah. Begitu juga kakaknya juga melarang Anissa untuk menikah. Yang awalnya mendukung, akhirnya dia berbalik arah. Jadi yang tepat adalah Mama yang jawaban yang tepat adalah Anissa dilarang menikah oleh Mama dan kakaknya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 34. Sebuah teks cerpen disajikan. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit dengan enteng, orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster juga. Karena banyak bangsa kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Begitulah enaknya jadi orang miskin. Batinnya dapat fasilitas gratis tidur di lantai, dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Permasalahan apa pada kutipan tersebut? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Apakah tubuhnya yang digerogoti oleh penyakit? B. Buruknya pelayanan rumah sakit? Susahnya menjadi orang miskin? Banyak bangsa yang kosong. Nah, di sini bisa kita lihat, ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsa yang kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Begitulah enaknya jadi orang miskin. Batinnya dapat fasilitas gratis tidur di lantai. Dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari. Nah, ini bukti dari pelayanan seorang suster terhadap pasiennya. Karena banyak bangsa yang kosong, suster itu menyuruh untuk. Ini kan di sini karena banyak bangsa yang kosong. Jadi sebenarnya tempat untuk ruangan untuk orang yang sakit itu banyak, tapi karena dia orang miskin, jadi suster itu tidak melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah buruknya pelayanan rumah sakit. Kata kuncinya apa? Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak yang kosong, suster itu menyuruh menunggu di lorong. Nah, itu sesuatu hal yang ironis sekali, ya. Nah, berikutnya langsung kita nomor 30. Disajikan sebuah penggalan cerpen berikut ini untuk 3 butir soal di bawah ini. Nah, yang kita bahas satu butir dulu soal, ya. Tatkala aku masuk sekolah mulung, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah percaya diri pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebakkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupa sepenuh daya menyesalkan diri dengan lagam mengkok orang Belanda. Nah, itu suatu penggalan cerpen dari cerpen yang berjudul Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani Akar. Nah, sekarang watak tokoh aku
dalam penggalan cerita tersebut adalah percaya diri, mudah menyesuaikan diri, sombong, rajin berusaha. Nah, bisa kita lihat ya, mana yang lebih tepat? Percaya diri, mudah menyesuaikan diri, sombong atau rajin. Nah, sekarang kita harus tahu mana yang menjadikan penanda bahwa ini jawabannya ada A. Nah, kalau kita percaya diri, kita bisa lihat di sini dengan fasih dan lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku orang Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya diri. Nah, ini tentang kepercayaan diri. Nah, ini mudah menyesuaikan diri itu tidak sesuai ya, tidak relevan dengan apa yang ada dalam teks ini. Sombong juga sama, tidak relevan, dan rajin berusaha juga tidak mendukung atau tidak ada hubungannya dengan teks di atas. Jadi yang tepat adalah percaya diri sesuai dengan apa yang ada dalam teks kutipan di atas. Lanjutkan ke soal berikutnya. Sajikan sebuah penggalan teks cerpen. Boleh jadi itu sikap angkuhnya seorang yang sukses dan kaya menghadapi pemuda kere semacam aku. Sebagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya Kupasari. Jadi, amat wajar dia kelihatan tidak suka terhadapku. Apalagi tampangku tidak keren kayak aktor Nicholas Saputra, sementara wajah Mawar memang cakep. Kamu sendiri bilang Mawar mirip Dian Sastro dengan bodi semampai macam udaranya. Padahal menurutku Mawar lebih mirip penyanyi kesukaanmu, Mulan Jamila. Nah, itulah penggalan teks cerpen. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam soal itu adalah bukti atau fakta yang mendukung bahwa watak tokoh dia pada kutipan cerpen tersebut adalah sombong, terletak pada kalimat bernomor. Nah, sekarang kita lihat, ini harusnya pakai nomor 1 ya. Boleh jadi itu sikap aku. Nah, itu menunjukkan kesombongan. Yang nomor 2, sebagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya Kupasari. Nah, kata rela, tidak rela itu juga menunjukkan kesombongan. Jadi amat wajar dia kelihatan tidak suka terhadap tidak. Nah, jadi kalau kita lihat dan teliti, yang menunjukkan bahwa kalimat yang menunjukkan gambaran sombong terhadap tokoh dia itu adalah kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi jawabannya adalah A. Nah, nomor berikutnya adalah disajikan sebuah penggalan teks cerpen. Bacalah penggalan cerpen di bawah. Tak bisa kurang sedikit, tentu saja bisa, Mister. Dalam perdagangan seperti tuan makhluk, harga bisa damai. Apalagi Mister pencinta benda sendiri. Tami tak mendengar lebih lanjut, dengan tangkas ia bangkit kemudian ke belakang. Nah, itulah salah satu cuplikan dari penggalan cerpen. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah amanat yang paling menonjol dalam penggalan cerpen tersebut. Nah, sekarang kita tinggal lihat mana yang paling menonjol alamat atau amanat dari penggalan cerpen tersebut. Nah, dalam berdagang tidak boleh memberi harga mati. Itu juga tidak menunjukkan amanat ya. Sebaiknya serahkanlah suatu urusan kepada orang yang ahli. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa dia menulis sepucuk surat untuk Tuan Wahyono ahli keramik. Dia menulis sepucuk surat Tuan Wahyono ahli keramik
sebelah rumah. Dia menyuruh pelayannya cepat mengantarkan surat ini. Aku ingin minta bantuan Tuan Wahyono untuk menilai harga teko ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebaiknya serahkanlah suatu urusan kepada ahli. Yang dalam ini adalah Tuan Wahyono sebagai ahli dalam bidang seni atau keramik. Jadi jawabannya adalah B. Itulah pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir semester. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.